Dalam keheningan yang tak terjamah oleh waktu, tersembunyi satu huruf. Ia bukan sekadar aksara, ia adalah nafas pertama alam, ia adalah bisikan rahasia para wali, ia adalah gema dari kekosongan yang penuh makna. Huruf itu adalah Ha. Di balik satu huruf ini, terhampar samudra makna yang tak terhingga. Bukan hanya suara tapi gerbang, bukan hanya bentuk tapi keberadaan. Ia hadir saat dunia ditinggalkan dan jiwa mulai menghadap yang maha hadir. Malam ini kita tidak sedang membaca, kita sedang mendengarkan suara yang bergetar dari langit jiwa. Sebuah rahasia dari langit ruhani yang hanya akan terbuka bagi hati yang benar-benar ingin pulang. Bab 1. Ha sebagai napas pertama penciptaan. Dalam keheningan yang belum bernama, sebelum waktu diberi arti dan ruang diciptakan, ada satu hembusan suci yang memulai segalanya. Para arif menyebutnya sebagai nafas Ar-Rahman, nafas kasih sayang yang keluar dari Zat yang Maha Esa. Nafas itu bukan udara, bukan suara, tapi getaran halus yang tak tertangkap indera, namun mengandung kekuatan penciptaan. Dari nafas ini, huruf pertama yang menggema dalam rahasia semesta adalah Ha. Lembut, ringan, seolah tak berbunyi, tapi mampu mengguncang jagat ketika dipahami. Ha bukan hanya huruf, ia adalah simbol dari awal yang tersembunyi. Asal mula dari segala sesuatu, namun tetap tersembunyi dari pandangan mata biasa. Para sufi menyebut Ha sebagai isyarat gaib, sebuah penanda yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang sudah dibersihkan dari debu dunia. Ia adalah nafas tanpa suara, ucapan tanpa lidah, dan cahaya yang tidak menyilaukan mata, tetapi menembus relung jiwa terdalam. Ketika seseorang menyebut nama Allah, maka puncak dari penyebutan itu adalah huruf Ha. Huruf penutup yang tak hanya menyempurnakan namanya, tapi juga mengandung misteri tertinggi tentang keberadaan. Ha menjadi lambang dari sesuatu yang hadir, namun tersembunyi, terdengar namun tidak berbunyi, dan dekat namun tidak tergapai. Ia mengajarkan bahwa Allah tidak bisa dicapai melalui akal semata, melainkan harus dihayati melalui hati yang diam dan sadar. Dalam ilmu huruf, ilmu al-huruf, yang diajarkan oleh para wali dan ahli makrifat, setiap huruf Arab membawa energi dan rahasia spiritualnya sendiri. Huruf H menempati kedudukan istimewa karena tidak memerlukan tekanan lidah, gigi, atau bibir. Ia hanya keluar bersama hembusan nafas, sebagaimana ruh ditiupkan ke dalam jasad oleh Sang Pencipta. Maka ketika engkau mengucapkan Ha, sadarilah bahwa engkau sedang menirukan gerak ruhani paling awal dari semesta, tiupan dari Tuhan yang membangkitkan ruh dari kehampaan. Tidak heran jika huruf ini disebut sebagai huruf kehidupan, karena ia adalah pancaran pertama dari kehidupan itu sendiri sebelum bentuk, nama, dan hukum dikenakan kepada makhluk. Lebih dari sekadar simbol penciptaan, Ha adalah pengingat tentang asal kita yang hakiki. Dalam hiruk pikuk dunia, manusia mudah terjebak dalam identitas, ambisi, dan bentuk-bentuk luar. Namun huruf H mengajak kita untuk kembali ke awal, ke saat di mana kita hanyalah ruh yang ditiupkan, tanpa nama, tanpa gelar, tanpa beban dunia. Ia mengingatkan kita bahwa sejatinya, kita ini hanyalah hembusan nafas yang diberi kesempatan untuk mengalami dunia, untuk mengenal Zat yang meniupkan kita. Maka saat engkau berzikir dengan hati yang sadar dan nafas yang tenang, engkau sedang kembali kepada awal mula, kepada H yang pertama. Huruf H juga mengajarkan kesucian dalam kesederhanaan. Ia tidak mencolok, tidak keras, tidak panjang. Namun justru karena kesederhanaannya, itulah ia menyimpan kekuatan besar. Begitu pula hamba yang dekat dengan Allah, tidak selalu tampak menonjol di mata manusia, tapi ruhnya bersinar karena ia mengenal jalan pulang. Ha adalah simbol dari mereka yang hidup dalam keheningan, namun doanya menembus langit. Ia adalah zikir bagi mereka yang telah lelah dengan gemerlap dunia dan ingin kembali kepada fitrah. Maka jika engkau ingin memulai perjalanan kembali kepadanya, mulailah dengan menyadari nafasmu. Karena di setiap hembusan itu, ada huruf H yang senantiasa menuntunmu kembali ke sumber cahaya. Bab 2. Makna H dalam dimensi Tauhid. Tauhid bukan sekadar pengakuan bahwa Allah itu Esa. Ia adalah perjalanan panjang ruh menuju pengenalan sejati akan Zat yang Maha Satu.
Dalam perjalanan itu, setiap huruf dalam nama Allah menjadi petunjuk arah dan H menjadi puncak dari pemahaman terdalam. Ketika seseorang menyebut Allah, maka ia sesungguhnya sedang memanggil kehadirannya. Namun ketika ia sampai pada pengucapan huruf H, saat itulah jiwanya menggetarkan batas antara dirinya dan Tuhannya. H adalah gema batin dari tauhid, bukan dalam bentuk kata, tetapi dalam rasa dan kehadiran. Ia tidak berbicara kepada telinga, tetapi kepada hati yang telah tunduk. Para sufi meyakini bahwa huruf H merupakan penyingkap dari hakikat keesaan. Ia bukan hanya penutup nama, tapi penjaga rahasia zat. Dalam ilmu hakikat, H adalah lambang bahwa setelah semua bentuk dihapus, setelah semua identitas diluruhkan, hanya Allah yang tersisa. Seorang salik penempuh jalan spiritual yang meniti jalan tauhid akan sampai pada satu titik, di mana tidak ada lagi aku, hanya Dia. Dan dalam titik itulah, H muncul sebagai resonansi dari keberadaannya yang murni. Ia tidak memiliki bunyi yang membebani lidah, karena zatnya pun tidak bisa dibebani oleh bentuk apapun. Dalam dimensi tauhid, huruf H menandakan bahwa segala sesuatu yang tampak hanyalah manifestasi dari keesaannya. Mata melihat bentuk, telinga mendengar suara, hati merasakan kehadiran. Namun semua itu hanyalah cermin yang memantulkan zat yang Maha Esa. Huruf H mengajarkan kita bahwa pemahaman tauhid sejati bukan terletak pada kata-kata, melainkan dalam kesadaran mendalam bahwa hanya Allah yang benar-benar wujud. Apa yang kita anggap sebagai milik kita, pikiran, tubuh, kekuatan, semuanya adalah pinjaman yang harus dikembalikan. Maka H menjadi saksi di dalam diri, bahwa tidak ada sesuatu pun selain Dia yang layak untuk disembah dan dicintai. Lebih jauh lagi, huruf H menghapus sekat antara hamba dan Tuhan. Ia bukan huruf yang hanya terucap, tetapi huruf yang mengalir dalam darah dan nafas. Dalam setiap hela napas, seorang hamba yang telah menyelam dalam samudera tauhid akan merasakan bahwa ia tidak pernah sendiri. Ia tidak berkata, "Aku bernapas," tetapi sadar bahwa setiap napasnya adalah karunia yang mengalir dari zat yang tak pernah lelah memberi. Inilah makna terdalam dari La ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah selain Allah. Tidak ada daya selain dayanya, tidak ada hidup kecuali hidup karenanya. H adalah gema sunyi dari kalimat tauhid yang tidak terucap, namun mengisi seluruh ruang batin. Dalam penghayatan ini, kita diajak untuk menanggalkan semua beban pencitraan, keakuan, dan ego yang membungkus hati. Karena semakin tebal tirai itu, semakin sulit H terdengar di dalam jiwa. Namun bagi mereka yang memurnikan hati, huruf H akan hadir seperti bisikan lembut yang menenangkan. Ia tidak membawa ketakutan, tapi kedamaian. Ia tidak membuat hati gemetar karena takut kehilangan dunia, tapi karena haru menyadari betapa dekatnya Dia selama ini. Maka jika engkau ingin berjalan dalam tauhid, dengarkan napasmu. Sebab di sana, dalam keheningan itu, huruf H tengah membisikkan, "Aku dekat, lebih dekat dari urat lehermu." Bab 3, Amalan Zikir H untuk kedekatan ruhani. Zikir adalah jalan pulang, bukan hanya sebatas lafaz yang keluar dari mulut, tetapi gerak hati yang kembali menyatu dengan asalnya. Di antara sekian banyak zikir yang dikenal umat, ada satu bentuk zikir yang tidak lazim didengar, karena tidak terucap dengan suara keras. Ia adalah zikir bisu yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang telah mengenal diam sebagai bahasa jiwa. Zikir itu adalah zikir H. Tidak semua diberi pemahaman dan kekuatan untuk mengamalkannya, karena ia tidak bisa dipelajari lewat kata-kata, melainkan dirasakan melalui kesadaran penuh akan napas dan kehadirannya. H adalah zikir dalam nafas, pengakuan diam bahwa segala yang hidup, bergetar dan bergerak bersumber darinya semata. Zikir H dilakukan bukan dengan lidah, tetapi dengan kesadaran penuh terhadap setiap hembusan napas yang keluar dan masuk. Dalam duduk yang tenang, pejamkan mata, lepaskan dunia dari pikiranmu, dan arahkan perhatian hanya pada nafas. Saat menghembuskan nafas, hadirkan huruf H dalam batinmu, bukan dengan suara, tetapi dengan rasa. Rasakan seolah nafasmu itu sendiri berkata, "Ha," dengan kelembutan yang tak bisa didengar orang lain.
Zikir ini sangat pribadi, sangat halus, dan sangat dalam. Ia hanya akan terasa maknanya ketika hati benar-benar hadir dan tubuh sudah tenang dari riuhnya dunia. Setiap hela napas adalah satu langkah lebih dekat kepadanya. Keutamaan zikir ini bukan terletak pada jumlah, melainkan pada kualitas kehadiran hati. Satu hembusan napas yang diisi dengan kehadiran penuh bisa lebih berat timbangannya daripada ribuan zikir yang diucap tanpa makna. Para sufi menyebut bahwa zikir adalah zikir para pecinta. Mereka yang telah mengenal siapa yang mereka cintai dan kini tak lagi memanggil dengan kata-kata, melainkan cukup dengan kehadiran. Sama seperti dua kekasih yang tak butuh bicara untuk saling memahami, begitulah hubungan antara seorang hamba yang telah larut dalam cinta ilahi dan Tuhannya. Zikir bukan untuk diketahui banyak orang, karena ia bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk menyatu dengannya dalam diam yang khusyuk. Zikir ini dapat menjadi wasilah untuk membuka kepekaan ruhani. Mereka yang istiqamah mengamalkan akan merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan. Hati menjadi ringan, dada terasa lapang, dan urusan-urusan dunia mulai kehilangan cengkeramannya atas jiwa. Mereka mulai melihat hidup bukan sebagai beban, tetapi sebagai taman tempat mengenal Allah lewat setiap detik kehidupan. Bahkan dalam musibah pun mereka tetap berzikir, bukan dengan keluh, tetapi dengan napas yang tetap mengucap dalam batin, sebagai tanda penerimaan, ketundukan, dan keyakinan bahwa semua berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Namun satu hal yang harus selalu diingat, zikir ini tidak bisa dipaksakan. Ia bukan untuk mereka yang hanya ingin pengalaman spiritual instan, tetapi untuk mereka yang benar-benar haus akan kehadirannya. Untuk itu, dibutuhkan kesabaran, latihan, dan ketulusan yang mendalam. Tidak ada guru yang benar-benar bisa mengajarkannya selain Allah sendiri. Maka bila engkau merasa terpanggil, cobalah duduk dalam hening malam, tarik nafasmu, dan dalam setiap embusan, hadirkan huruf dengan seluruh jiwa. Dan bila hatimu mulai bergetar dan matamu berkaca, ketahuilah, kau sedang disentuh oleh sesuatu yang tidak bisa dilukiskan. Karena zikir itu bukan lagi milikmu, tapi telah menjadi bagian dari nafas Tuhan dalam dirimu. Bab 4. Dan rahasia ketiadaan. Di balik segala keberadaan yang tampak di dunia ini, terdapat satu rahasia yang sulit diterima oleh ego, bahwa sesungguhnya kita tidak ada. Kita hanyalah pantulan dari kehendaknya, cermin yang memantulkan cahayanya, dan dalam pantulan itu, kita terkadang keliru mengira diri sebagai sumber. Inilah awal dari keakuan dan juga awal dari keterpisahan. Huruf dalam hakikatnya adalah pengingat yang sangat halus bahwa kita ini bukan apa-apa. Ia keluar bersama nafas, hadir lalu hilang, seperti hidup kita yang sesungguhnya hanyalah lintasan waktu yang singkat. Ia mengajarkan tentang ketiadaan bukan untuk menakutkan, tetapi untuk membebaskan. Sebab hanya dengan menyadari bahwa kita tidak ada, barulah kita bisa merasakan hadirnya, Dia yang benar-benar ada. Konsep ketiadaan dalam pandangan para sufi bukanlah nihilisme, bukan kekosongan yang membuat hidup tidak berarti, tapi justru sebaliknya, ketiadaan ego membuka ruang bagi makna yang sejati. Huruf menjadi simbol dari titik lenyapnya diri. Dalam bahasa Arab, kata huwiyah yang mengandung huruf berarti identitas. Namun dalam dimensi ruhani, itu adalah identitas yang telah larut dalam zat. Tidak lagi aku, melainkan hanya Dia. Seorang hamba yang telah larut dalam makrifat tidak lagi mengenalkan diri sebagai siapa-siapa. Karena ia tahu bahwa seluruh gerak, rasa, dan hidupnya hanya pancaran dari zat yang maha menggerakkan. Ia hidup, namun tak merasa memiliki hidupnya. Ia berjalan, namun merasa dijalankan. Mengajarkan bahwa segala yang kita miliki, nama, status, keahlian, bahkan amal ibadah, pada hakikatnya bukan milik kita. Semua berasal darinya dan semua akan kembali kepadanya. Maka ketika engkau merasa besar karena ilmu, merasa agung karena amal, atau merasa istimewa karena zikir, huruf hadir untuk menyadarkanmu. Engkau hanyalah hembusan nafas yang bisa lenyap dalam sekejap. Maka rendahkanlah hatimu, bukan karena merasa hina, tetapi karena menyadari bahwa hanya Dia yang pantas diagungkan. Dalam ketiadaan itulah kita mulai melihat kenyataan. Kita tidak memudar,
justru kita mulai bersinar, bukan karena cahaya diri, tetapi karena kita tak lagi menghalangi cahayanya. Ada satu kisah yang sering diceritakan di kalangan ahli tasawuf. Seorang murid bertanya kepada gurunya, "Guru, kapan aku akan mengenal Allah?" Sang guru menjawab, "Saat engkau sudah tak lagi mengenal dirimu sendiri." Inilah inti dari ketiadaan. Saat huruf H tidak lagi disebut dengan mulut, tetapi sudah menyatu dalam jiwamu. Engkau menjadi kosong, namun penuh dengan kehadirannya. Engkau tidak merasa pintar, tapi hikmah mengalir. Engkau tidak merasa mulia, tapi rahmatnya selalu dekat. Dalam kondisi ini, dunia tidak lagi menjadi penghalang, melainkan jendela tempat memandangnya. Setiap daun yang gugur, setiap hembusan angin, setiap detak jantung, semuanya menjadi ayat-ayat yang berbicara tentangnya. Dan ketika engkau mencapai ketiadaan yang sejati, maka engkau tidak akan takut kehilangan apapun di dunia ini. Sebab engkau sadar bahwa tidak ada yang benar-benar milikmu sejak awal. Ketenangan pun lahir, bukan dari banyaknya harta atau sempurnanya rencana, tetapi dari kepasrahan total kepada kehendaknya. Engkau akan hidup lebih ringan, lebih damai, dan lebih penuh cinta. Sebab engkau tak lagi memaksa dunia sesuai kehendakmu, melainkan mengikuti arus cinta dari Yang Maha Mengetahui. Inilah buah dari huruf H. Saat kita memahami bahwa kita tidak ada, maka kita mulai benar-benar merasakan adanya yang abadi, yang selalu menyertai, bahkan dalam diam dan ketiadaan kita. Bab 5. Simbol H dalam kitab-kitab sufi. Dalam khazanah tasawuf, huruf-huruf bukan sekadar lambang linguistik, tetapi merupakan pintu-pintu makna yang terbuka bagi siapa saja yang berani menyelami kedalaman jiwa. Kitab-kitab para sufi klasik seperti Futuhat al-Makkiyah karya Ibnu Arabi, Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali, hingga syair-syair Jalaluddin Rumi, penuh dengan isyarat yang menunjuk kepada kekuatan tersembunyi dari huruf-huruf ilahiyah. Dan di antara semua huruf itu, H menempati posisi yang sangat istimewa. Ia disebut sebagai huruf yang tidak memerlukan lidah, sebuah simbol dari kehadiran Tuhan yang tak membutuhkan perantara. Huruf ini menjadi jembatan antara dunia fana dan alam hakikat, karena ia tidak mewakili bentuk, tetapi menyimbolkan kehadiran murni yang tak dapat dijelaskan oleh akal. Ibnu Arabi dalam penelusurannya tentang rahasia nama-nama Allah mengisyaratkan bahwa huruf H adalah lambang dari zatnya yang paling tersembunyi. Ia menyebutnya sebagai Al-Huwiyah, identitas terdalam dari Allah yang tidak bisa dipisahkan dari keesaannya. Dalam kacamata makrifat, huruf H bukan hanya penutup dalam lafaz Allah, tetapi merupakan inti dari kehadirannya yang paling dalam. Ketika seorang murid bertanya tentang bagaimana cara merasakan kedekatan dengan Allah, para guru makrifat tidak menjawab dengan teori, melainkan mengajaknya untuk merasakan kehadiran huruf H dalam setiap nafas yang dihembuskan dengan penuh kesadaran. Sebab zikir yang tidak terdengar namun terasa adalah zikir yang paling murni. Imam Ghazali dalam tulisannya tentang Asmaul Husna juga secara tidak langsung menyentuh dimensi huruf H dalam konteks rahasia kehadiran Tuhan. Beliau menegaskan bahwa Allah tidak bisa dikenal melalui perdebatan rasional semata, tapi melalui penyaksian batin dan kesucian hati. H adalah huruf yang menandai kehadiran tersebut. Hadir tanpa bentuk, ada tanpa batas. Para sufi menyebutnya sebagai huruf sakral yang hadir dalam keheningan. Maka tidak heran dalam praktik khalwat menyendiri untuk ibadah, banyak para wali yang hanya membawa satu zikir, yaitu nafas mereka sendiri. Dalam setiap embusan mereka hadirkan huruf H dalam batin, seolah menyatu dengan gerak ruhani mereka menuju sumber segala cahaya. Syair-syair Jalaluddin Rumi juga syarat dengan isyarat huruf H, meskipun tidak selalu disebut secara eksplisit. Dalam puisinya yang terkenal, ia menggambarkan napas sebagai utusan dari kekasih yang mengandung pesan cinta. Ia menulis, "Diamlah, karena dia membawa pada kata, dan kata sejati tak terdengar oleh telinga." Dalam diam itulah huruf H berdetak dalam dada para pecinta. Ia bukan bunyi tapi getaran. Ia bukan kata tapi cahaya. Maka mereka yang mengerti huruf ini tidak lagi mencari Allah dalam argumentasi,
tetapi dalam setiap detik kesadaran. Mereka memandang segala sesuatu bukan dari kulitnya, tapi dari cahaya yang memancar dari dalamnya. Kitab-kitab sufi tidak menuliskan rahasia Ha dalam bentuk formula, karena rahasia ini tidak dapat ditangkap oleh pena. Ia hanya bisa ditransmisikan dari hati ke hati, dari jiwa yang telah terbuka kepada jiwa yang sedang mencari. Maka jika engkau membaca kitab para arif, jangan hanya cari kata-katanya, tapi dengarkan bisikan di balik hurufnya. Kadang, bukan teks yang menggetarkan jiwa, tetapi kesadaran yang dibangkitkan olehnya. Dan dalam keheningan perenungan itu, engkau mungkin akan mendengar Ha bergema dari dalam dirimu. Bukan karena engkau mengucapkannya, tapi karena ruhmu akhirnya mulai mengenalnya. Dan ketika itu terjadi, ketahuilah, engkau telah mengetuk satu pintu yang tidak semua orang tahu keberadaannya. Bab 6. Ha dalam napas, titik pertemuan jiwa dan ilahi. Napas adalah anugerah yang paling dekat dengan kehidupan, namun seringkali paling dilupakan. Ia datang tanpa diminta, pergi tanpa dimengerti. Dalam tradisi para sufi, napas bukan hanya mekanisme biologis, melainkan jembatan halus antara jiwa dan sang pemberi hidup. Dan pada napas itulah huruf Ha bersemayam, tak terlihat, tak terdengar, tapi senantiasa ada. Ha bukan hanya huruf penutup dalam lafaz Allah, ia adalah isyarat dari kehadirannya dalam setiap tarikan dan hembusan napas seorang hamba. Setiap kali engkau menghela napas, engkau sebenarnya sedang diingatkan bahwa hidup ini berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Dalam setiap Ha yang tersembunyi di napas, Allah sedang menyapa tanpa suara. Para guru spiritual menyebut bahwa mereka yang benar-benar menghayati nafasnya akan menemukan Tuhan dalam diam. Sebab napas adalah irama semesta yang senantiasa memujinya. Tak henti, tak lelah. Zikir para malaikat adalah tasbih, zikir makhluk hidup adalah gerak, dan zikir ruhani manusia yang tertinggi adalah kesadaran terhadap napas. Huruf Ha menjadi simbol dari zikir dalam diam, dari kesadaran yang tak perlu kata-kata. Maka mereka yang telah memasuki makam makrifat seringkali tidak berbicara banyak, tapi seluruh nafasnya menjadi bentuk penghambaan. Bahkan dalam diam mereka yang tampak hening itu, terdengar lantunan Ha. Ha, dalam getaran ruh mereka yang lembut dan pasrah. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa setiap tarikan napas adalah karunia, maka hidupnya akan berubah. Ia tidak akan lagi terburu-buru. Ia akan memperlambat langkah, memperdalam makna, dan memperluas rasa syukur. Sebab napas adalah pengingat bahwa kita ini lemah dan bergantung sepenuhnya pada kasih sayangnya. Dan dalam kesadaran itu, huruf Ha menjadi seperti detak ruh yang tak berhenti berzikir. Ia tidak hanya menjadi pengingat kehadiran Tuhan, tapi juga menjadi penghubung antara langit dan bumi, antara jiwa dan zat yang maha suci. Napas menjadi tempat bertemunya yang fana dan yang kekal, dan Ha menjadi penanda bahwa titik temu itu selalu dekat, bahkan lebih dekat daripada yang bisa dibayangkan oleh logika. Dalam praktik rohani, ada yang disebut zikir nafas. Ini adalah bentuk ibadah yang amat halus dan dalam, karena tidak melibatkan suara, gerakan tubuh, ataupun bacaan yang panjang. Hanya dengan duduk diam, sadar penuh terhadap nafas yang masuk dan keluar, lalu menghadirkan huruf Ha dalam batin. Setiap hembusan menjadi penyaksian, setiap tarikan menjadi penyerahan. Amalan ini dilakukan oleh para wali ketika dunia telah terlalu bising, ketika kata-kata tak lagi mampu menjelaskan cinta mereka pada sang kekasih. Dan dalam zikir itu, Ha menjadi cahaya yang menuntun ruh untuk pulang, bukan ke tempat, tapi ke kesadaran akan keberadaannya yang selalu hadir. Maka jika suatu hari engkau merasa terlalu letih untuk berbicara, terlalu lelah untuk melafazkan doa panjang, duduklah dengan tenang, tutup matamu, dan rasakan napasmu. Dalam setiap hembusannya, hadirkan huruf Ha, lembut, hening, dan khusyuk. Biarkan ruhmu menyatu dengan nafas. Biarkan jiwamu mengenal siapa yang memberimu hidup. Dan saat hatimu mulai tenang, engkau akan mengerti. Engkau tidak sedang berzikir kepadanya, tetapi sesungguhnya dialah yang sedang menghidupkan zikir itu dalam dirimu. Maka jangan remehkan satu helaan nafas, sebab di dalamnya mungkin sedang bergetar huruf Ha.
pintu rahasia menuju kedekatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Bab 7. Zikir Ha dalam nafas para kekasih Allah. Ada rahasia halus yang mengalir dalam setiap hela napas para kekasih Allah, yang tidak tampak oleh pandangan biasa, tetapi terasa oleh hati yang dibukakan. Di dalam keheningan malam, dalam sujud-sujud panjang yang sunyi, mereka mengucapkan zikir yang tidak berbunyi, namun menggema dalam ruh mereka. Zikir itu bukan rangkaian kata panjang, bukan pula doa lantang yang memecah keheningan, melainkan satu huruf, Ha. Huruf yang tampak sederhana, namun menjadi simbol dari hembusan hidup yang diberikan Sang Maha Hidup kepada setiap makhluk. Ia bukan hanya zikir, ia adalah napas yang dihayati, ruh yang mengalir dalam kesadaran yang tajam akan kehadiran ilahi. Mereka yang telah sampai pada maqam ma'rifat tidak lagi melihat zikir sebagai kewajiban lisan semata, melainkan sebagai denyut spiritual yang menyatu dengan eksistensinya. Dalam tradisi Sufi, zikir Ha adalah zikir isyarat, zikir yang tak tertangkap oleh indera, tapi terang bagi hati yang mengenal. Ketika mereka menarik napas, mereka sadar bahwa itu bukan semata udara, melainkan hembusan dari namanya, Al-Hayy. Dan ketika menghembuskannya, mereka kembalikan kepada Sang Pemilik Ruh. Dalam gerak napas itu, mereka menyebut Ha dalam diam, dan seluruh semesta pun ikut berzikir bersama mereka. Sungguh banyak orang berzikir dengan mulut, namun sedikit yang berzikir dengan jiwanya. Para wali, orang-orang yang ditutup tabir dunia dari pandangannya, telah menjadikan Ha sebagai pusat dari kesadarannya. Ia adalah suara jiwa yang telah tercerahkan, panggilan pulang dari Sang Pencipta yang hanya bisa didengar jika hati benar-benar sunyi dari hiruk-pikuk dunia. Zikir Ha bukan untuk dipertontonkan, bukan pula untuk dibanggakan, karena zikir ini hidup bukan dari suara, tapi dari kesadaran terdalam bahwa tak ada yang hidup kecuali karena Allah yang Maha Hidup. Ketika seorang hamba sudah mampu menyatu dengan zikir ini, ia akan merasakan perubahan luar biasa dalam batinnya. Amarah menjadi tenang, gelisah menjadi damai, dan hatinya seolah senantiasa dibasahi oleh kehadiran Allah. Tidak ada satu pun detik yang berlalu tanpa ia sadari bahwa setiap napas yang ia hirup dan hembuskan adalah perpanjangan rahmat dari Allah. Maka dari itulah, para arif billah sangat menjaga napas mereka, tidak membiarkannya kosong dari zikir, karena mereka tahu, napas tanpa zikir adalah napas yang hampa dari makna hidup. Di puncaknya, zikir Ha bukan hanya menjadi amalan, tetapi menjadi identitas ruhani. Ia menjadi gema yang terus terulang di dalam jiwa meski lisan tak mengucap. Inilah yang menjadikan para kekasih Allah tampak tenang, sejuk, dan penuh cahaya. Karena dalam setiap napas mereka, ada namanya yang terus disebut. Mereka tidak pernah sendiri, karena dalam sunyi mereka, Ha terus menggema. Maka barang siapa yang ingin merasakan kedamaian sejati, hendaknya mulai menghayati napasnya. Dan dalam setiap helaan itu bisikan huruf suci itu. Ha. Bab 8. Ha sebagai simbol kehancuran ego dan kelahiran diri baru. Dalam perjalanan spiritual yang sejati, setiap insan akan dihadapkan pada satu fase penting, kehancuran ego. Dan huruf Ha hadir sebagai simbol yang mengisyaratkan detik-detik runtuhnya benteng keakuan yang selama ini menjadi hijab antara jiwa dengan Tuhannya. Ha bukan hanya huruf, melainkan dentuman hening dari dalam batin yang mengguncang struktur batinia manusia, memaksanya untuk melepas topeng dan membiarkan jiwanya telanjang di hadapan Zat yang Maha Mengetahui. Mereka yang berani menyebut nama Allah dengan kehadiran Ha di dalamnya, sejatinya tengah membangunkan kekuatan batin yang menghancurkan keangkuhan diri secara perlahan namun pasti. Ego adalah fata morgana yang menipu. Ia membisikkan bahwa kita memiliki kendali, bahwa kita punya kuasa, bahwa semua berasal dari usaha dan kehendak kita. Padahal hakikatnya tidak ada satu pun gerakan, bahkan desahan napas, yang lepas dari kehendak Allah. Huruf Ha hadir untuk menampar halus kesombongan ini. Saat seorang salik mengulang-ulang nama Allah dengan penuh kehadiran hati, setiap hembusan yang mengandung Ha mengikis sedikit demi sedikit lapisan ego yang membatu. Tidak jarang dalam proses ini seseorang mengalami kegoncangan batin, merasa seolah kehilangan jati diri,
Padahal sesungguhnya ia sedang menuju pada jati diri yang hakiki. Proses kehancuran ego seringkali diiringi dengan rasa hampa, sepi, dan kehilangan arah. Namun bagi yang memahami makna ha, ia akan mengerti bahwa itu bukan kehampaan, melainkan ruang kosong yang sedang dibersihkan agar siap diisi oleh cahaya ilahi. Ha adalah suara kehancuran sekaligus janji akan kelahiran kembali. Seperti fajar yang muncul setelah malam tergelap, Ha membawa kabar bahwa setelah semua ego runtuh akan lahir diri yang baru. Lebih murni, lebih tenang, dan lebih dekat dengan Allah. Ini adalah rahasia yang hanya dirasakan oleh jiwa yang siap dibentuk ulang. Dalam Sufisme, banyak kisah para wali Allah yang mengalami fase kehancuran ego yang begitu dahsyat hingga mereka menangis, berteriak, bahkan mengasingkan diri. Namun setelah fase itu, mereka tampil sebagai pribadi yang memancarkan kedamaian, seolah dunia tak lagi menggoyahkan batin mereka. Huruf H dalam zikir mereka menjadi senjata lembut yang memutus rantai keterikatan pada dunia, pada nafsu, dan pada kebanggaan semu. Ia menjadi kunci pintu pembebasan, mengantarkan mereka keluar dari penjara diri menuju kebebasan ruhani yang tak tergambarkan oleh kata. Maka siapapun yang ingin mendalami makna spiritual dari huruf H harus siap untuk melewati badai dalam dirinya sendiri. Ia harus bersedia melihat sisi tergelap dari egonya, memeluk kehancuran itu sebagai bagian dari proses, dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Dalam hening, ia akan mulai mendengar bisikan ilahi yang mengajaknya untuk lahir kembali. H akan menjadi saksi dari transformasi ini. Dari manusia yang dikendalikan dunia menjadi insan yang hanya tunduk pada Rabb-Nya. Dan disitulah makna sejati dari hidup akan mulai terungkap. Bab 9, Ha dan jejak nafas dalam doa para kekasih Allah. Ketika para kekasih Allah, para wali, arifin, dan hamba-hamba terpilih berdoa dalam kesendirian mereka yang sunyi, terdengar nafas yang teratur, lembut, dan penuh makna. Dan di antara nafas itu, ada satu huruf yang kerap berulang dengan lirih. Huruf H. Ia bukan sekadar pelafalan biasa, tetapi jejak dari nafas suci yang menembus batas antara dunia dan langit. H menjadi jembatan antara suara batin dan langit yang mendengar, antara lirih rindu dan jawaban yang turun dari arsy. Dalam berbagai riwayat dan hikayat sufi, sering diceritakan bahwa para wali Allah tidak banyak berbicara, tetapi mereka bernapas dalam zikir. Dan zikir mereka bukanlah suara yang menggema, melainkan hembusan yang nyaris tak terdengar. Ha, ha. Begitulah napas mereka melafazkan kehadiran Allah dalam dada mereka. Setiap embusan menjadi saksi bahwa hati mereka senantiasa terhubung. Di sanalah huruf H menjadi saksi abadi, tak tampak oleh mata namun menggema di alam ruh. H mengandung kelembutan namun juga kekuatan. Ia lembut seperti bisikan ibu kepada anaknya, namun kuat seperti tarikan nafas terakhir seorang syuhada. Maka tak heran jika banyak sufi menjadikan zikir H sebagai zikir rahasia, zikir nafas, zikir yang hanya dilakukan oleh jiwa yang telah larut dalam cinta ilahi. Ia bukan untuk dipamerkan atau didebatkan, tetapi untuk dirasakan. Bahkan dalam beberapa ajaran tarekat, H dijaga dengan penuh kehormatan, karena dianggap sebagai nafas ruhani yang menuntun hamba kepada kehadiran Tuhannya. Ketika seseorang berzikir dengan H dalam nafasnya, ia sebenarnya sedang menyelaraskan seluruh eksistensinya dengan irama alam semesta. Langit, bumi, pohon, angin, bahkan bintang-bintang, semuanya berzikir dalam bahasa yang tak terdengar, dan H adalah bagian dari bahasa itu. Mereka yang peka akan merasakan getarannya, dan perlahan akan memahami bahwa dirinya bukanlah entitas yang terpisah, melainkan bagian dari harmoni ilahi yang luas. Dalam kesadaran ini, zikir dengan H tidak lagi menjadi ritual, tetapi menjadi hidup itu sendiri. Ada satu rahasia dalam doa yang menggunakan nafas H sebagai pengantarnya. Doa itu tidak lagi meminta sesuatu, melainkan menjadi bentuk penyatuan. H bukan lagi sekadar suara, tetapi bentuk kepasrahan total. Ketika seseorang mengucapkan H dengan penuh kehadiran, ia sesungguhnya sedang berkata kepada Allah, "Aku tak punya apa-apa, Engkaulah segala-galanya."
Maka doa pun berubah dari permintaan menjadi perjumpaan. Dan pada saat itulah jiwa mulai memahami mengapa para wali lebih memilih menangis dalam diam daripada berpidato dalam ramai. Karena mereka telah mencicipi makna dari huruf yang paling sunyi, namun paling dalam, Ha. Bab 10. Huruf H sebagai gerbang menuju hening yang maha hadir. Di penghujung perjalanan ruhani, saat kata-kata telah ditanggalkan dan pikiran tak lagi mampu menafsirkan, manusia akan dihadapkan pada sebuah ruang. Ruang hening yang penuh dengan kehadiran. Di dalam ruang itu tak ada nama, tak ada bentuk, tak ada pengharapan selain satu, Allah. Dan pintu masuk menuju ruang tersebut bagi para arif dan pencari sejati adalah huruf H. Ia adalah kunci yang tak tertulis, namun terasa di dada. Ia adalah suara yang tak bersuara, namun menggetarkan jiwa. Dalam H terletak sunyi yang paling hidup. Hening dalam dunia sufi bukanlah sekadar diam dari kata-kata, tetapi kebeningan dari segala bisikan duniawi. Dalam keheningan inilah H menggema paling lantang, karena hanya dalam sunyi, huruf ini benar-benar hadir. Ia melampaui aksara, melampaui bunyi, dan menjadi bentuk kehadiran murni. Maka saat seseorang menyebut H dalam sunyi, sebenarnya ia sedang memanggil Tuhannya dalam cara yang paling dalam, dengan seluruh keberadaannya. Tak perlu lisan, tak perlu gerak, cukup jiwa yang tenggelam dalam hening yang penuh makna. Banyak yang tidak tahu bahwa para wali Allah sering mengasingkan diri bukan karena mereka membenci dunia, tetapi karena mereka ingin mendengar H dalam dirinya sendiri. Mereka mencari gua, padang pasir, atau malam yang sepi agar mereka dapat berdialog dengan keheningan. Sebab dalam keheningan itulah H menyatakan dirinya. Setiap napas menjadi doa, setiap detak menjadi zikir, dan setiap kesendirian menjadi perjumpaan. H menjadi bahasa mereka untuk berkata, "Aku hadir untukmu, wahai yang maha hadir." H adalah simbol dari semua yang tak terucap. Dalam kebudayaan spiritual, kekuatan sejati justru tersembunyi dalam yang tak terlihat. Sama seperti ruh yang tak tampak namun menghidupkan raga, begitu pula H. Ia tak membutuhkan keramaian untuk menjadi nyata. Justru dalam sepi ia berbicara dengan sangat jelas. Dalam diam ia menuntun. Dan dalam kepasrahan ia menjadi saksi. Mereka yang telah menyatu dengan huruf ini tidak lagi membutuhkan banyak dalil atau kata, karena mereka telah menjadi bagian dari makna itu sendiri. Akhirnya, bagi siapa saja yang ingin mengenal Allah dalam kedalaman jiwa, belajarlah untuk mendengar H dalam nafasmu. Dengarkan saat kamu tenang, rasakan saat kamu sendiri, ucapkan saat kamu lelah oleh dunia. Biarkan huruf ini menuntunmu menuju hening yang suci. Sebab dalam keheningan itulah Allah menyambutmu tanpa perantara. Dan di titik itu, kamu tak lagi membutuhkan apa-apa. Karena kamu telah tiba di hadiratnya, ditemani oleh satu huruf yang sederhana, namun penuh misteri. H. Saudaraku, setelah semua penjelasan ini, kita sampai pada satu kenyataan yang hening. Bahwa tidak semua rahasia harus dimengerti, tetapi cukup untuk disadari, direnungi, dan dihadirkan dalam hati. Huruf H bukan hanya tentang bunyi, tetapi tentang hadirat. Tentang kehadirannya dalam sepi kita, dalam tangis yang tersembunyi, dalam napas yang hanya terdengar oleh langit. Siapa yang mengerti tak selalu bisa menjelaskan, dan siapa yang dijauhkan tak akan mampu memaksakan pemahaman. Karena yang memahami huruf H adalah dia yang dipanggil pulang dalam sunyi oleh Yang Maha Rahasia. Maka, biarkan huruf itu berdiam dalam dada kita, sebagai zikir yang tak bersuara, sebagai cahaya yang tak menyilaukan, tetapi cukup untuk menerangi seluruh jalan pulang. Semoga kita semua diberi izin untuk mengenal, menyentuh, dan pada akhirnya, tenggelam dalam cinta dari satu huruf yang menjadi napasnya, H.